Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Dewi Chandra dengan NPM 010125111065. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hairun. Jadi teman-teman, tujuan saya membuat video kali ini yaitu guna untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Dr. Hairul SPD MPD. Nah, tugasnya kami akan menjelaskan mengenai materi diksi. Jadi, apa itu diksi? Jadi, diksi itu adalah pilihan kata. Apa sih pilihan kata itu? Jadi, pilihan kata itu merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca baik secara lisan maupun tulisan. Nah, teman-teman, ada 2 poin penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Nah, kedua hal ini, yang pertama itu kesesuaian dan yang kedua itu ketepatan. Jadi, 2 poin ini sangat penting, teman-teman, karena dari kesesuaian dan ketepatan ini juga dapat menentukan sebuah gaya bahasa. Jadi apabila pemilihan kata ini tepat dan sesuai, maka akan menciptakan suatu gaya bahasa. Nah, apabila kita ingin menentukan satu kata, kalimat, paragraf, atau wacana yang efektif, maka kita harus memilih bahasa yang tepat. Teman-teman, adapun dari pemilihan gaya bahasa ini juga dapat mempengaruhi terbentuknya suatu suasana, kesopanan, kemenarikan, tingkat keresmian, maupun realita serta kejujuran. Adapun dari kesesuaian kata yang apabila kita gunakan itu sudah tepat, maka akan menentukan suatu gaya bahasa, yang mana gaya bahasa ini tuh merupakan sugesti yang terekspresi melalui rangkaian kata yang disertai dengan penekanan mampu menghasilkan daya persuasi yang tinggi. Pemakaian diksi yang baik itu akan mampu membantu pembicara maupun pendengar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, yang mana apabila penggunaan diksi itu sudah tepat dan sesuai, maka suatu ide atau gagasan itu akan mudah dipahami oleh orang lain. Namun apabila kita menggunakan diksi yang salah atau tidak sesuai sasaran atau tidak sesuai konteks pembicaraan antara pembicara dan pendengar, maka gagasan atau ide itu akan sulit diterima, teman-teman. Oke teman-teman, selain topik mengenai apa itu diksi, maka di sini saya akan membahas secara singkat mengenai fungsi dari diksi itu sendiri. Jadi, fungsi dari diksi itu sendiri, teman-teman, yang pertama membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Apabila pemilihan diksi yang tepat dan baik dalam suatu karya, maka dapat membuat pembaca itu lebih mudah memahami isi atau pesan yang disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Oke teman-teman, fungsi yang kedua yaitu komunikasi yang efektif, teman-teman, yang mana apabila sang penulis menggunakan diksi yang baik dan benar, maka dapat membantu membuat komunikasi yang lebih efektif atau mudah dipahami. Yang ketiga, sebagai bentuk ekspresi, yang mana diksi ini berfungsi sebagai bentuk ekspresi yang hadir dalam gagasan penulis yang dapat dituangkan dalam tulisannya atau dalam karyanya. Mengapa demikian? Karena penggunaan diksi yang selaras itu dapat membantu membangun imajinasi dari pembaca ketika membaca sebuah tulisan atau para pendengar apabila mereka mendengarkan sebuah karya sastra. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu sebagai hiburan, teman-teman, yang mana pemilihan diksi yang tepat ini dapat
berfungsi sebagai hiburan bagi para pembaca. Karena apa? Karena setiap pesan serta ekspresi yang dituangkan dalam sebuah karya sastra itu dapat menjadi hiburan tersendiri bagi para pembaca. Selain itu teman-teman, fungsi lainnya itu mencegah salah pemahaman atau penafsiran. Selanjutnya menciptakan suasana yang tepat, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat sesuai dengan suasana acara seperti acara resmi maupun tidak resmi, sehingga akan menciptakan suasana menyenangkan bagi para pembacanya, teman-teman.